Desa Jepang ini memiliki kebiasaan yang kejam. Ketika orang tua di rumah berusia 60 tahun, akan meninggalkan orang tua di gua yang menunggu untuk mati. Besok adalah hari ibu Takichi pergi ke gunung. Si istri bahagia tidak bisa tidur. Dia mengambil sekantong racun tikus yang dia siapkan sejak lama. Beritahu Takichi untuk memberi si ibu minum besok. Takichi dengan marah melemparkan racun tikus ke tanah. Ibu Takichi mendengar semuanya. Sekarang penuh air mata. Baru pagi-pagi hari, Ibu Takichi membangunkan Takichi dan menyuruhnya untuk bergegas mulai perjalanan. Takichi ingin menyembunyikan ibunya di ruang bawah tanah. Tapi ibunya menolak. Tidak ada jalan lain. Dia harus menggendong ibunya mulai perjalanan. Pergi ke pintu. Ibu Takichi mau tak mau melihat ke belakang. Rumah yang dia tinggali sepanjang hidupnya. Meskipun tidak mau. Tapi dia masih menepuk putranya. Suruh dia pergi. Jalanan jauh. Takichi membawa ibunya di jalan gunung. Dalam sekejap mata, sudah tiba di jembatan gantung yang hancur. Takichi takut ketinggian dan merasa kakinya lemah. Sang ibu meyakinkannya. Jangan melihat ke bawah. Melewati sekelompok patung batu. Semakin Takichi melihat ke belakang, semakin aneh perasaannya. Lagi pula, dia sedang melakukan sesuatu yang tidak etis. Takichi sepertinya mendengar celaan dari patung batu itu. Dia takut tergelincir dan jatuh ke tanah, memutar kakinya. Jadi ibunya harus menggendongnya untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, tiba-tiba ada petir. Takichi sangat takut. Ibu yang tersenyum menghiburnya. Ingat ketika Takichi masih muda. Ternyata Takichi takut petir sejak kecil. Suatu kali dia mendengar guntur. Takut bersembunyi di tumpukan kayu. Tiba-tiba angin bertiup. Karena menyelamatkannya, kaki ibu terluka. Meninggalkan bekas luka di kakinya seumur hidup. Ibu berkorban begitu banyak untuk Takichi. Tapi dia tidak hanya berbakti kepada ibunya, tetapi juga melemparkan ibunya ke bawah gunung untuk tunggu mati. Takichi sangat menyalahkan diri sendiri. Akhirnya keduanya telah datang ke lembah neraka. Ini semua yang tulang orang mati. Di mana-mana ada burung gagak yang menunggu untuk makan. Takichi tidak dapat meninggalkan ibunya di sini. Tapi ibu tidak mau mempersulit anaknya. Dia pura-pura marah. Memaksa Takichi untuk pergi. Tiba-tiba Takichi tersandung sesuatu. Dia melihat ke atas. Takichi terhuyung ke depan ketakutan. Jatuh di bawah gunung dan pingsan. Ketika dia bangun hari sudah gelap. Takichi salah jalan. Pada saat ini tiba-tiba dia melihat di tanah. Sesuatu bersinar. Adalah cangkang remis. Ternyata ibunya takut dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi sudah sengaja menaburkan cangkang di jalan. Takichi patah hati. Dia kembali terlepas dari segalanya. Bangun ibunya. Ibu yang patah hati menyeka noda darah di dahinya. Keduanya saling berpelukan. Takichi mengabaikan hukuman yang pemenggalan. Diam-diam membawa ibunya pulang. Ketika dia hendak menyembunyikan ibunya di ruang bawah tanah, tiba-tiba istri di luar mendobrak pintu. Takichi buru-buru menutupinya dengan serutan kayu. Sang istri mendobrak pintu agar masuk. Begitu masuk, dia mencari di mana-mana. Beruntung tidak menemukan si ibu. Saat istrinya pergi, Takichi buru-buru memberi ibunya kentang untuk melawan kelaparan. Pada saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Untungnya pada saat terakhir, Takichi mampu menutupinya tepat waktu. Ternyata kepala desa tahu Takichi menjual sandal jerami untuk mencari nafkah. Pengerjaan yang bagus. Jadi dia memerintahkannya. Buat drum yang tidak perlu dipukul tapi masih mengeluarkan suara untuk diberikan kepada tuan kota. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mempertahankan nyawanya. Istri yang berdiri di luar bisa mendengar semuanya. Dia takut akan terlibat. Jadi dia meninggalkan suami dan anaknya yang kabur sendirian. Beruntung memiliki ibu untuk membantu Takichi. Dia menyuruh Takichi untuk menangkap beberapa tawon dan memasukkannya ke dalam drum. Kemudian ambil kertas menutupi drum. Jika sendirian di sebelah drum,
bisa mendengar ketukan drum. Lalu sang ibu tersenyum aneh. Beberapa hari kemudian, kepala desa memanggil Takichi. Ternyata tuan kota sangat penasaran ketika mendengar suara drum. Dia menusuk kertas itu. Digigit tawon sampai mati. Kepala desa menjabat. Dia sangat senang. Berniat untuk menghadiahi Takichi dengan mahal. Takichi tahu bahwa menyembunyikan ibunya di rumah adalah kejahatan besar. Dia tidak ingin kemuliaan dan kekayaan. Hanya berharap dia bisa melepaskan keduanya. Semua orang tahu bahwa Takichi dihargai dengan baik. Setelah mendengar kabar bahwa sang istri bergegas pulang. Tapi ketika lihat hanya ibu di rumah, dia memaksa ibunya untuk mencari tahu di mana hadiahnya. Ibu yang enggan harus memberi tahu istrinya. Di bawah patung batu di luar gerbang desa. Ketika sang istri mendengar itu, dia dengan cepat berlari keluar. Dia datang di bawah patung batu. Gali peti harta karun yang besar. Si istri sangat bahagia. Terhuyung-huyung membawa peti harta karun yang berat. Dia hendak pulang. Saat dia melintasi jembatan gantung. Jembatan tidak dapat menahan beban dan tiba-tiba putus. Istri jatuh dan meninggal di tempat. Harta apa yang ada di peti? Bukan, hanya peti batu. Takichi membawa pulang hadiah yang bagus. Dia buru-buru membawa ibunya keluar dari ruang bawah tanah. Mengatakan, aturan ini telah dicabut. Setelah itu, ibunya tidak perlu bersembunyi lagi. Dia senang memasak bubur ucapan selamat bersama ibunya. Tapi di mata orang lain, Takichi hanya monolog dengan udara. Ternyata, ketika di gunung, ibu sudah minum racun tikus hingga mati. Waktu ini, yang bersama Takichi adalah jiwa ibunya yang tidak ingin meninggalkannya. Itu adalah cinta seorang ibu untuk anaknya sejak lama. Semoga semua ibu di dunia ini panjang umur dan sehat selalu.